Buku Think and Grow Rich. Bab 3. Keyakinan, visualisasi dan keyakinan dalam mencapai kemauan. Langkah kedua menjadi kaya. Keyakinan adalah ahli kimia dalam pikiran kita. Kalau keyakinan dipadukan dengan getaran pikiran, pikiran bawah sadar kita seketika menangkap getaran tersebut, lalu mengubahnya menjadi padanan spiritual dan mengirimkannya ke intelijensi tanpa batas, sama seperti halnya dengan doa. Emosi keyakinan, cinta dan seks adalah emosi yang paling kuat dari semua emosi positif utama. Kalau ketiganya dipadukan, maka terjadilah efek pewarnaan getaran pikiran dengan sedemikian rupa yang langsung mencapai pikiran bawah sadar. Tempat perpaduan ini diubah menjadi padanan spiritualnya, satu-satunya bentuk yang mendorong respon dari intelijensi tanpa batas. Cinta dan keyakinan bersifat kebatinan, terkait dengan sisi spiritual manusia. Sedangkan seks murni bersifat biologis dan hanya berkait dengan fisik. Penggabungan atau perpaduan dari ketiga emosi ini berefek membuka jalur komunikasi langsung antara pikiran manusia yang terbatas dengan intelijensi tanpa batas. Cara menumbuhkan keyakinan. Nah, kini kita tiba pada satu pernyataan yang akan memberi Anda pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya prinsip sugesti pribadi yang ada dalam proses transmutasi atau mengubah kemauan menjadi padanan fisik atau moneter, yaitu keyakinan adalah kekuatan pikiran yang bisa didorong atau diciptakan oleh pernyataan atau instruksi yang berulang kepada pikiran bawah sadar melalui prinsip sugesti pribadi. Sebagai ilustrasinya, pertimbangkanlah apa kira-kira tujuan Anda membaca buku ini. Tujuannya biasanya agar Anda mampu mengubah dorongan pikiran tak kasat mata yang berupa kemauan menjadi padanan fisiknya, yaitu uang. Dengan mengikuti instruksi yang dipaparkan dalam bab mengenai sugesti pribadi dan tentang pikiran bawah sadar yang terangkum dalam bab tersebut, Anda mungkin bisa meyakinkan pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda yakin akan mendapatkan apa yang Anda minta. Dan sugesti pribadi itu akan bertindak atas keyakinan tersebut yang dikirimkan kembali oleh pikiran bawah sadar kepada Anda dalam bentuk keyakinan diikuti rencana pasti untuk memperoleh apa yang Anda mau. Metode untuk mengembangkan keyakinan akan sangat sulit dijelaskan jika keyakinan itu belum ada. Sama sulitnya seperti menjelaskan warna merah kepada tunanetra yang tidak pernah melihat warna. Dan tidak ada hal yang bisa diperbandingkan juga. Keyakinan adalah kekuatan pikiran yang bisa Anda kembangkan sesuai keinginan setelah Anda menguasai ke-13 prinsip ini. Sebab keyakinan adalah kekuatan pikiran yang berkembang dengan sendirinya melalui penerapan dan penggunaan prinsip-prinsip ini. Pengulangan pernyataan perintah kepada pikiran bawah sadar adalah satu-satunya metode pengembangan emosi keyakinan yang kita ketahui. Mungkin artinya bisa diperjelas dengan penjelasan di bawah mengenai bagaimana seseorang bisa menjadi penjahat. Menurut pernyataan seorang ahli kriminologi terkenal, ketika orang-orang pertama kali bersentuhan dengan kejahatan, mereka merasa jijik. Jika mereka tetap bersentuhan dengan kejahatan selama beberapa lama, mereka jadi terbiasa dan bertahan. Jika mereka terus bersentuhan dengan kejahatan untuk jangka waktu yang cukup lama, mereka akhirnya menerimanya dan menjadi terpengaruh. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa suatu dorongan pikiran yang berulang kali diteruskan ke pikiran bawah sadar, akhirnya diterima dan dijadikan landasan tindakan oleh pikiran bawah sadar, yang mulai mengubah dorongan itu menjadi padanan fisiknya melalui prosedur terpraktis yang ada.
Dalam hubungannya dengan hal ini, pertimbangkan sekali lagi pernyataan bahwa semua pemikiran yang telah diemosionalisasi atau diberi perasaan dan dipadukan dengan keyakinan akan langsung berubah sendiri menjadi hal fisik yang sepadan atau sama. Emosi atau bagian perasaan dari pikiran adalah faktor yang memberi vitalitas, hidup, dan tindakan ke dalam pikiran. Emosi dari keyakinan, cinta, dan seks kalau dipadukan dengan dorongan pikiran apapun akan membuat kita berbuat lebih banyak ketimbang jika ketiga emosi itu tidak dipadukan. Tidak hanya dorongan pikiran yang dipadukan dengan keyakinan saja yang bisa mencapai dan mempengaruhi pikiran bawah sadar, tetapi dorongan pikiran berpadu emosi positif atau emosi negatif apapun juga bisa mencapai dan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Dari pernyataan tersebut, Anda akan paham bahwa pikiran bawah sadar akan mengubah suatu dorongan pikiran dari sifat negatif atau destruktif ke dalam padanan fisiknya. Sama cepatnya ketika pikiran bawah sadar mengubah dorongan pikiran dari sifat positif atau konstruktif ke dalam padanan fisiknya. Hal ini menjelaskan fenomena ajaib yang dialami jutaan orang, yang disebut dengan kemalangan atau nasib buruk. Ada jutaan orang yang yakin dirinya terjerumus dalam kemiskinan dan kegagalan, karena mereka percaya adanya kekuatan gaib yang tidak bisa mereka kontrol. Merekalah yang menciptakan kemalangan bagi diri mereka sendiri. Karena kepercayaan negatif ini yang dipungut oleh pikiran bawah sadar mereka dan diubah menjadi padanan fisiknya. Kinilah saat yang tepat bagi Anda untuk mensugesti ulang bahwa Anda akan memperoleh manfaat. Dengan meneruskan kepikiran bawah sadar Anda, suatu kemauan yang ingin Anda ubah menjadi padanan fisiknya atau sejumlah uang yang setara. Dalam keadaan berharap atau yakin bahwa perubahan akan benar-benar terjadi, kepercayaan atau keyakinan Anda adalah unsur yang menentukan tindakan pikiran bawah sadar Anda. Tidak ada apapun yang menghalangi Anda untuk menipu pikiran bawah sadar Anda ketika Anda memberinya instruksi melalui sugesti pribadi. Seperti ketika saya menipu pikiran bawah sadar anak saya. Untuk membuat penipuan ini lebih realistis, bersikaplah seakan Anda sudah memiliki benda yang Anda inginkan. Ketika Anda menyerukannya ke pikiran bawah sadar Anda. Dalam keadaan percaya atau yakin bahwa suatu perintah akan dilaksanakan, pikiran bawah sadar akan mengubah perintah apapun menjadi padanan fisiknya melalui media yang paling langsung dan paling praktis. Tentunya melalui pengalaman dan praktik. Cukup banyak hal yang bisa menjadi titik awal untuk memperoleh kemampuan menggabungkan keyakinan dengan perintah apapun yang diberikan ke dalam pikiran bawah sadar. Berlatih terus untuk mendapatkan kesempurnaan. Kesempurnaan tidak bisa dicapai hanya dengan membaca instruksi. Jika benar bahwa seorang bisa menjadi penjahat karena keterkaitannya dengan kejahatan, ini fakta umum, maka sama benarnya kalau seorang bisa mengembangkan keyakinan dengan memberi sugesti kepada pikiran bawah sadarnya secara sukarela. Pikiran akhirnya menerima pengaruh yang mendominasi. Pahami kebenaran ini, maka Anda akan tahu mengapa Anda perlu mendorong emosi positif sebagai daya dominasi di pikiran Anda dan mengurangi serta menghilangkan emosi negatif. Pikiran yang didominasi oleh emosi positif menjadi tempat yang menyenangkan bagi kekuatan pikiran yang dikenal sebagai keyakinan. Pikiran yang didominasi mampu dan mau memberi instruksi kepada pikiran bawah sadar yang akan segera menerimanya dan digunakan sebagai landasan tindakan. Keyakinan adalah kekuatan pikiran yang bisa didorong melalui sugesti pribadi. Sepanjang zaman, para pemimpin agama telah memperingatkan umat manusia untuk memiliki keyakinan dalam agama dan dogma atau iman lainnya. Tetapi mereka gagal memberitahu cara untuk memiliki keyakinan.
Mereka tidak menyatakan bahwa keyakinan adalah kekuatan pikiran yang bisa didorong melalui sugesti pribadi. Dalam bahasa yang bisa dipahami oleh manusia normal manapun, kami akan menjelaskan semua yang kami ketahui mengenai prinsip yang bisa digunakan untuk mengembangkan keyakinan, ketika keyakinan itu belumlah ada. Milikilah keyakinan dalam diri Anda, keyakinan yang tak terbatas. Sebelum kita mulai, Anda harus diingatkan bahwa keyakinan adalah eliksir abadi yang memberi kehidupan, kekuatan, dan tindakan kepada dorongan pikiran. Kalimat berikut ini layak untuk dibaca 2 hingga 4 kali dan layak untuk dibaca keras-keras. Keyakinan adalah titik awal semua pengumpulan kekayaan. Keyakinan adalah dasar semua keajaiban dan semua misteri yang tidak bisa dianalisis oleh kaidah ilmiah. Keyakinan merupakan satu-satunya antidot untuk kegagalan. Keyakinan adalah unsur kimia yang kalau digabung dengan doa memberi kita komunikasi langsung dengan intelijensi tanpa batas. Keyakinan adalah unsur yang mengubah getaran pikiran dewasa yang tercipta oleh pikiran manusia yang terbatas menjadi padanan spiritual. Keyakinan adalah satu-satunya media yang memungkinkan daya kosmis intelijensi tanpa batas bisa dikendalikan dan dimanfaatkan oleh manusia. Kita bisa mendapatkan bukti dari setiap orang yang dikisahkan dalam pernyataan berikut ini. Bukti sederhana dan mudah diperagakan. Bukti ini terkandung dalam prinsip sugesti pribadi. Pusatkan perhatian kita pada persoalan sugesti pribadi dan temukan apa artinya serta apa yang mampu dicapai olehnya. Kita semua tahu bahwa kita pada akhirnya akan mempercayai apapun yang diulang-ulang oleh diri kita, baik pernyataannya itu benar ataupun salah. Jika kita mengulang suatu kebohongan, kita akhirnya akan menerima kebohongan itu sebagai suatu kebenaran. Terlebih lagi, kita akan percaya kalau itu benar. Setiap orang memiliki karakter masing-masing karena dominasi pikiran yang diizinkan untuk mengisi pikirannya. Pemikiran dengan sengaja ditempatkan dalam pikirannya, mendorong dengan simpati, dan jika digabungkan dengan satu emosi atau lebih, merupakan daya pendorong motivasi yang mengarahkan dan mengontrol setiap gerakan, tindakan, dan perbuatan. Kini tiba saatnya untuk memberikan sebuah pernyataan yang sangat penting mengenai kebenaran. Pemikiran yang dipadukan dengan salah satu perasaan emosi mendasari daya magnetik yang menarik pemikiran lain yang serupa atau terkait dari getaran eter. Dengan demikian, suatu pemikiran yang termagnet dengan emosi bisa dibandingkan dengan suatu benih yang kalau ditanam di tanah yang subur akan bersemi, tumbuh, dan berkembang biak berulang kali. Yang tadinya hanya sebutir benih kecil, menjadi jutaan benih yang tak terhitung banyaknya dari jenis yang sama. Ether adalah massa kosmik daya getaran abadi yang besar. Ether terbuat dari getaran yang merusak ataupun membangun, dan sepanjang waktu membawa getaran ketakutan, kemiskinan, penyakit, kegagalan, kesengsaraan, dan getaran kemakmuran, kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sama pastinya seperti ketika ether membawa suara ratusan orkestra musik dan ratusan suara manusia, yang semuanya berdiri sendiri-sendiri, dan sebagai sarana identifikasi melalui media gelombang suara. Dari gudang ether yang luas, pikiran manusia secara terus-menerus menarik getaran yang serasi dengan apa yang mendominasi pikiran mereka. Pemikiran apa saja, demikian pula ide, rencana atau tujuan yang dipertahankan di dalam pikiran kita dari getaran ether yang merupakan tuan rumah para kerabatnya akan menambahkan kerabat ini ke dalam pasukannya dan terus berkembang hingga menjadi ahli motivasi yang mendominasi individu yang pikirannya telah ditempati olehnya. Nah, sekarang marilah kita kembali ke titik awal.
untuk mencari tahu bagaimana benih asli dari suatu ide, rencana, atau tujuan bisa ditanamkan dalam pikiran. Informasi ini bisa disampaikan dengan mudah. Suatu ide, rencana, atau tujuan bisa ditempatkan dalam pikiran melalui pengulangan pemikiran. Itulah sebabnya Anda diminta menuliskan sebuah pernyataan mengenai tujuan utama Anda, atau tujuan utama yang pasti, yang diingat dalam memori otak Anda, dan diulangi terus dengan kata-kata yang bisa didengar hari demi hari sampai getaran suara ini mencapai pikiran bawah sadar Anda. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena getaran pikiran yang kita ambil dan masukkan melalui stimulus dari lingkungan keseharian kita. Bertekadlah untuk membuang pengaruh lingkungan yang tidak menguntungkan dan binalah kehidupan yang teratur. Dengan meninjau diri Anda dari kelebihan dan kekurangan diri, Anda akan menemukan bahwa kelemahan terbesar Anda adalah kurangnya kepercayaan diri. Kekurangan ini bisa diatasi dan rasa takut bisa diubah menjadi keberanian melalui bantuan sugesti pribadi. Penerapan prinsip ini bisa dilakukan melalui pengaturan dorongan pikiran positif secara sederhana, yang dinyatakan secara tertulis, diingat, dan diulang sampai menjadi bagian dari alat kerja pikiran bawah sadar Anda. Rumus kepercayaan diri. Pertama, saya tahu saya punya kemampuan untuk mencapai tujuan pasti saya dalam hidup. Karena itulah saya menuntut diri saya untuk gigih dan terus-menerus berupaya menuju pencapaian tujuan. Di sini dan saat ini juga, saya berjanji untuk melakukan upaya tersebut. Kedua, saya menyadari bahwa pemikiran yang mendominasi pikiran saya akhirnya akan mereproduksi sendiri dalam tindakan fisik dan berangsur-angsur berubah dengan sendirinya menjadi realitas fisik. Oleh karena itu, saya akan memusatkan pikiran saya selama 30 menit sehari untuk memikirkan ingin jadi apa diri saya. Sehingga saya bisa menciptakan suatu gambaran mental yang jelas dalam pikiran saya. Ketiga, saya tahu melalui prinsip sugesti pribadi bahwa setiap kemauan yang dengan teguh saya jaga dalam pikiran saya akhirnya akan berusaha memunculkan wujudnya melalui suatu sarana praktis untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, saya akan membaktikan waktu 10 menit tiap harinya untuk menuntut diri saya mengembangkan kepercayaan diri. Keempat, saya sudah menulis dengan jelas satu deskripsi mengenai tujuan utama yang pasti dalam hidup saya, dan saya tidak akan pernah berhenti berusaha sampai saya berhasil mengembangkan cukup kepercayaan diri untuk mencapai tujuan saya. Kelima, saya menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada kekayaan atau kedudukan yang bisa tahan lama, kecuali kalau dibangun di atas kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, saya tidak akan terlibat dalam transaksi yang tidak menguntungkan semua pihak. Saya akan sukses dengan menarik kekuatan yang ingin saya gunakan dan mendapatkan kerjasama dari orang lain. Saya akan meminta orang lain mau berusaha untuk saya, karena saya bersedia berusaha untuk orang lain. Saya akan menghilangkan kebencian, iri hati, kecemburuan, keegoisan, dan sikap sinis dengan mengembangkan kasih sayang kepada semua umat manusia. Karena saya tahu bahwa perilaku negatif terhadap orang lain tidak akan pernah mendatangkan kesuksesan. Saya akan membuat orang lain percaya kepada saya, karena saya akan percaya kepada mereka dan kepada diri sendiri. Saya akan menuliskan nama saya pada rumus ini, menanamkannya dalam ingatan, dan mengulanginya sangat lantang setiap hari, dengan keyakinan penuh sehingga secara berangsur akan mempengaruhi pemikiran dan tindakan saya, sehingga saya akan jadi orang yang mandiri dan sukses. Di balik rumus ini ada hukum alam yang belum bisa dijelaskan oleh siapapun, dan ilmuwan masih belum bisa mengungkapkannya hingga sekarang. Psikolog telah menamai hukum ini sebagai sugesti pribadi.
Sebutan untuk hukum ini tidak begitu penting. Fakta yang penting adalah hukum ini berhasil bagi kejayaan dan kesuksesan umat manusia jika digunakan secara konstruktif. Sebaliknya, jika digunakan secara destruktif, hukum ini akan segera menghancurkan. Dalam pernyataan ini mungkin ditemukan suatu kebenaran yang sangat penting, yaitu bahwa mereka yang jatuh dalam kekalahan dan akhirnya hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan dan kesedihan mengalami hal demikian karena penerapan negatif prinsip sugesti pribadi. Penyebabnya bisa ditemukan dalam kenyataan bahwa semua dorongan pikiran memiliki kecenderungan untuk terkandung di dalam padanan fisiknya. Pikiran bawah sadar, laboratorium kimia di mana semua dorongan pikiran digabungkan dan dipersiapkan untuk diubah menjadi realitas fisik, tidak membedakan dorongan pikiran membangun atau merusak. Pikiran bawah sadar bekerja dengan materi yang kita berikan melalui dorongan pikiran kita. Pikiran bawah sadar akan mengubah pemikiran yang terdorong oleh rasa takut menjadi kenyataan, sama seperti pemikiran yang terdorong oleh keberanian atau keyakinan. Sejarah dalam dunia medis kaya akan ilustrasi kasus tentang bunuh diri sugestif. Seseorang bisa bunuh diri karena sugesti negatif, sama efektifnya seperti cara lainnya. Di salah satu kota bagian barat, ada seorang pria yang bernama Joseph Grant yang bekerja sebagai pegawai bank. Dia meminjam sejumlah besar uang bank tanpa pengetahuan direktur bank. Dia kehilangan uang itu karena berjudi. Di satu siang, auditor bank datang dan mulai memeriksa rekening-rekening di bank itu. Grant meninggalkan bank, menyewa kamar hotel setempat, dan ketika mereka menemukannya 3 hari kemudian, dia telah terlentang di atas tempat tidur, meratap dan merintih, mengulangi terus-menerus kata-kata ini. Tuhanku, ini akan membunuhku. Aku tak akan tahan menghadapi hal yang memalukan ini. Tak lama kemudian dia meninggal. Dokter menyatakan kalau kasus ini adalah salah satu bunuh diri mental. Sama seperti listrik yang menjalankan roda industri, yang bermanfaat jika dipakai secara konstruktif, atau mencelakakan jiwa manusia kalau digunakan secara salah. Demikian pula hukum sugesti pribadi bisa menuntun Anda menuju kedamaian dan kemakmuran, atau terjerumus ke jurang kesengsaraan, kegagalan, dan kematian menurut tingkat pemahaman Anda dan penerapannya. Kalau Anda mengisi pikiran Anda dengan rasa takut, keraguan, dan ketidakpercayaan pada kemampuan Anda dalam menghubungkan dan menggunakan kekuatan intelijensi tanpa batas, maka hukum sugesti pribadi akan mengambil semangat ketidakpercayaan ini dan menggunakan sebagai pola, dan pikiran bawah sadar Anda akan mengubah menjadi padanan fisiknya. Pernyataan ini sama benarnya seperti pernyataan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Seperti angin yang mengantarkan sebuah kapal ke timur dan kapal lainnya ke barat, hukum sugesti pribadi akan mengangkat Anda ke atas atau menarik Anda ke bawah menurut cara Anda memasang layar pikiran Anda. Hukum sugesti pribadi yang bisa membuat kita menanjak ke puncak keberhasilan sampai melampaui imajinasinya dijelaskan dengan baik dalam bait-bait berikut ini. Jika Anda berpikir Anda kalah, Anda kalah. Jika Anda berpikir tidak berani, Anda tidak berani. Jika Anda ingin menang, tetapi berpikir tidak bisa, sudah hampir pasti Anda tidak bisa. Jika Anda berpikir Anda akan kalah, Anda akan kalah. Sebab di dunia ini kita mendapatkan sukses dimulai dengan kehendak seseorang. Semua ada dalam keadaan pikirannya. Jika Anda berpikir Anda rendah, Anda rendah. Anda harus berpikir akan menanjak tinggi. Anda harus yakin akan diri sendiri sebelum Anda bisa memenangkan hadiah. Perjuangan hidup tidak selalu dimenangkan oleh yang lebih kuat atau lebih cepat. Tapi cepat atau lambat, orang yang bisa menang adalah orang yang berpikir ia bisa menang.
Perhatikan kata-kata yang diberi penekanan, dan Anda akan menangkap arti mendalam yang dipikirkan oleh si penyair. Di suatu tempat dalam diri Anda, mungkin di dalam sel-sel otak Anda, ada benih keberhasilan yang sedang tertidur. Jika dibangunkan dan dijadikan landasan tindakan, maka benih itu bisa membawa Anda ke suatu ketinggian yang bahkan belum pernah Anda harapkan untuk tercapai. Persis seperti ketika seorang musisi mahir bisa mengalunkan musik yang paling indah dari dawai biola, Anda pun bisa membangkitkan kejeniusan yang tertidur di dalam otak Anda dan menjadikannya pendorong supaya Anda menanjak menuju tujuan apapun yang Anda ingin capai. Abraham Lincoln gagal dalam segala hal yang dicobanya. Sampai dia melampaui usia 40 tahun, dia bukanlah siapa-siapa dan entah dari mana asalnya, hingga pengalaman besar menghampiri hidupnya. Pengalaman itu membangunkan kejeniusan yang tertidur dalam hati dan pikirannya. Dan dunia memiliki salah seorang tokoh yang sangat hebat. Pengalaman itu berpadu dengan emosi kesedihan dan cinta. Emosi ini menghampirinya melalui Anne Rutledge, satu-satunya wanita yang benar-benar dicintainya. Bukan fakta asing lagi bahwa perasaan cinta berkerabat dekat dengan kekuatan pikiran yang dikenal sebagai keyakinan. Ini karena cinta sangat dekat untuk mengubah dorongan pikiran kita menjadi padanan spiritualnya. Selama melakukan penelitian, saya menemukan dari analisis pekerjaan seumur hidup dan pencapaian ratusan orang yang memiliki prestasi luar biasa, bahwa ada pengaruh cinta seorang wanita di balik kehidupan hampir setiap orang dari mereka. Emosi cinta dalam hati dan otak manusia menciptakan ruang yang lapang bagi ketertarikan magnetis. Ketertarikan magnetis ini menyebabkan aliran getaran yang lebih tinggi dan lebih baik mengapung di ether. Kalau Anda menginginkan bukti kekuatan keyakinan, pelajari pencapaian orang-orang yang telah menerapkannya. Pada puncak daftar terdapat Nazarin. Kekristenan adalah satu kekuatan terbesar yang mempengaruhi pikiran manusia. Landasan Kristiani adalah keyakinan. Tidak peduli berapa banyak orang yang mungkin menyimpangkan atau menyalah tafsirkan makna kekuatan besar ini. Juga tidak peduli berapa banyak dogma dan akidah yang telah dibuat atas namanya, yang tidak mencerminkan ajarannya. Inti pengajaran dan pencapaian Kristus yang mungkin ditafsirkan sebagai mukjizat, kurang lebih adalah keyakinan. Jika ada suatu fenomena berupa mukjizat, hal itu hanya dihasilkan melalui kekuatan pikiran yang dikenal sebagai keyakinan. Beberapa guru agama dan banyak orang mengaku beragama Kristen bisa jadi tidak paham atau tidak mempraktikkan keyakinan. Mari kita bahas kekuatan keyakinan, seperti yang ditunjukkan oleh seorang pria yang terkenal bagi semua peradaban, yaitu Mahatma Gandhi dari India. Dalam diri pria ini, dunia memiliki salah satu contoh paling menakjubkan yang dikenal peradaban, mengenai berbagai kemungkinan keyakinan. Gandhi memiliki kekuatan potensial yang lebih besar ketimbang siapapun yang hidup pada zamannya. Walau kenyataannya dia tidak punya alat kekuatan ortodoks apapun, seperti uang, kapal perang, prajurit, dan perlengkapan perang. Gandhi tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya setelan pakaian, tetapi dia memiliki kekuasaan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuasaan tersebut? Dia menciptakannya dari pemahaman mengenai prinsip keyakinan, serta melalui kemampuannya untuk menanamkan keyakinan ini ke dalam pikiran 200 juta rakyat. Gandhi telah berhasil melalui pengaruh keyakinan yang merupakan kekuatan militer terkuat di dunia, yang tidak bisa
dan tidak akan pernah berhasil jika prajurit dan perlengkapan militer yang dikerahkan. Dia telah mencapai keberhasilan yang menakjubkan, mempengaruhi 200 juta pikiran untuk bersatu dan bergerak secara serempak sebagai satu pikiran tunggal. Kekuatan apa lagi di dunia ini selain keyakinan yang bisa berbuat seperti itu? Akan ada masanya ketika pekerja dan pemberi kerja menemukan kemungkinan keyakinan. Masa itu sedang menyingsing. Orang di seluruh dunia memiliki kesempatan besar selama keruntuhan bisnis baru-baru ini untuk menyaksikan apa akibat dari kurangnya keyakinan terhadap bisnis. Tentunya peradaban telah menghasilkan cukup banyak manusia cerdas yang bisa dijadikan pelajaran hebat yang telah diajarkan oleh masa depresi kepada dunia. Selama masa depresi ini, dunia memiliki banyak sekali bukti bahwa rasa takut yang menyebar luas akan melumpuhkan roda industri dan bisnis. Dari pengalaman ini, akan muncul pemimpin bisnis dan industri yang akan mendapatkan keuntungan dari contoh yang telah Gandhi berikan kepada dunia, dan mereka akan menerapkannya ke dalam bisnis. Suatu taktik yang sama yang telah beliau gunakan untuk membangun bisnis terhebat yang ada dalam sejarah dunia. Para pemimpin akan muncul dari tingkat dan macam orang-orang yang tidak terkenal, yang sekarang bekerja di pabrik baja, tambang batu bara, pabrik otomotif di kota-kota kecil di Amerika. Bisnis tiba untuk reformasi, dan jangan lakukan kesalahan. Metode di masa lalu berdasarkan kombinasi ekonomi dari tenaga dan rasa takut akan digantikan oleh prinsip-prinsip keyakinan dan kerjasama yang lebih baik. Orang-orang yang bekerja keras akan menerima lebih dari upah harian. Mereka akan menerima dividen dari perusahaan, sama seperti orang-orang yang menanamkan modal ke dalam perusahaan. Tapi, pertama-tama mereka harus memberi lebih kepada pemberi kerja mereka, dan berhenti protes dan meminta secara memaksa. Mereka harus bekerja supaya bisa mendapatkan hak atas dividen. Yang terpenting lagi, mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang akan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Mahatma Gandhi. Hanya dengan cara ini, para pemimpin akan memperoleh semangat kerja sama penuh dari pengikutnya, yang menjadi dasar kekuasaan dalam bentuk tertinggi dan paling bertahan lama. Era mesin di mana kita hidup, era yang membuat negara kita maju, telah mencabut jiwa manusia. Pemimpin negeri ini telah mengendalikan penduduknya seolah mereka adalah bagian dari mesin yang dingin. Mereka terpaksa melakukannya karena para pegawai yang meminta, karena pertimbangan biaya hidup untuk mendapat dan bukan untuk memberi. Semboyan di masa depan akan berupa kebahagiaan, kepuasan manusia. Dan ketika kekuatan pikiran ini telah tercapai, produksi akan berjalan dengan sendirinya, secara efektif ketimbang apapun yang pernah tercapai. Karena sebelumnya orang-orang belum pernah dan tidak bisa menggabungkan keyakinan dan kepentingan pribadi dengan kerja keras. Karena diperlukan adanya keyakinan dan kerjasama dalam mengoperasikan bisnis dan industri, menganalisis suatu peristiwa yang memberikan pemahaman tinggi tentang metode penyebab para industrialis dan pebisnis bisa mengumpulkan kekayaan yang berlimpah dengan memberi sebelum mereka berusaha mendapatkannya menjadi menarik dan menguntungkan. Peristiwa yang dipilih untuk mengilustrasikan kondisi ini terjadi jauh di masa lampau pada tahun 1900, ketika United States Steel Corporation baru didirikan. Pada saat Anda membaca kisah ini, camkan dalam pikiran fakta-fakta fundamental ini dan Anda akan mengerti bagaimana ide-ide telah diubah menjadi harta yang berlimpah. Pertama, United States Steel Corporation terlahir dalam pikiran Charles M. Schwab dalam bentuk ide
yang dia ciptakan melalui imajinasinya. Kedua, dia menggabungkan keyakinan dengan idenya. Ketiga, dia merumuskan rencana untuk mengubah idenya menjadi realitas, fisik, dan finansial. Keempat, dia menjalankan rencananya dengan pidatonya yang terkenal saat berada di University Club. Kelima, dia menerapkan dan mengikuti rencananya dengan tekun dan didukung dengan keputusan bulat sampai rencananya tuntas dijalankan. Keenam, dia mempersiapkan jalan menuju sukses dengan kemauan membara. Kalau Anda seorang dari mereka yang sering bertanya-tanya bagaimana kekayaan besar bisa dikumpulkan, kisah tentang pendirian United States Steel Corporation ini akan memberi pencerahan. Kalau Anda masih ragu bagaimana orang bisa berpikir dan menjadi kaya, kisah ini akan memupus keraguan Anda. Sebab Anda bisa melihat dengan jelas penerapan sebagian besar dari 13 prinsip yang dijelaskan dalam buku ini dalam kisah United States Steel. Penjelasan yang hebat tentang kekuatan ide secara dramatis diceritakan oleh John Lowell dalam New York World Telegram yang dengan seizinnya dicetak lagi di sini. Pidato sesuai jamuan makan malam yang indah untuk $1 miliar. Ketika pada malam hari tanggal 12 Desember 1900, sekitar 80 orang terkemuka di bidang keuangan berkumpul di ruang pesta University Club di Fifth Avenue untuk memberikan penghormatan kepada seorang anak muda dari barat. Tidak ada setengah lusin dari para tamu yang menyadari bahwa mereka menyaksikan episode yang paling penting dalam sejarah industri Amerika. J. Edward Simmons dan Charles Stewart Smith dengan hati penuh rasa terima kasih untuk keramah tamahan berlimpah-limpah yang diberikan kepada mereka oleh Charles M. Schwab dalam kunjungan belum lama ini ke Pittsburgh, telah menyelenggarakan jamuan makan malam untuk memperkenalkan pebisnis baja berusia 38 tahun kepada tokoh-tokoh perbankan di bagian timur. Tetapi mereka tidak menduga dia akan membuat suasana konvensi jadi membosankan. Mereka telah memperingatkannya bahwa orang-orang berkemeja dari New York itu tidak akan merespon sambutan apapun. Kalau dia tidak ingin membuat bosan orang-orang Stillman, Harriman, dan Vanderbilt, sebaiknya dia membatasi diri, sekadar berbahasa basi sopan sepanjang 15 atau 20 menit saja. Bahkan John Pierpont Morgan yang duduk di sebelah Schwab sebagai tokoh terhormat hanya bermaksud untuk menghadiri jamuan makan malam sebentar saja. Bagi para pers dan publik yang berkepentingan, seluruh acara ini hanya akan makan waktu sedikit saja, sehingga tidak perlu disebut-sebut dalam penerbitan media keesokan harinya. Kedua tuan rumah dan para tamu yang terkemuka menikmati jamuan makan malam seperti biasa. Terdiri dari 7 atau 8 jenis hidangan. Hanya ada sedikit percakapan, dan itu pun terkendali. Tidak banyak di antara para bankir dan pialang yang pernah bertemu dengan Schwab, yang karirnya berkembang sepanjang tepi sungai Monongahela, dan tidak ada yang kenal baik dengannya. Tetapi sebelum malam itu berlalu, mereka dan bersama mereka sang Raja Uang Morgan terhanyut oleh apa yang terjadi. Dan bayi bernilai $1 miliar United States Steel mulai dikandung. Mungkin patut disayangkan, dipandang dari segi sejarah, bahwa tidak ada catatan yang dibuat tentang pidato Charlie Schwab dalam jamuan makan malam tersebut. Dia mengulangi beberapa bagian pidato itu keesokan harinya di saat perjamuan sejenis di depan para bankir Chicago. Kemudian ketika pemerintah mengadu untuk memecahkan Steel Trust, Schwab memberikan pendapatnya sendiri dari tempat duduk saksi mengenai pernyataan yang menstimulasi Morgan ke dalam hiruk-pikuk kegiatan keuangan. Walaupun demikian,
mungkin itu hanyalah pidato yang bersahaja, agak kurang memenuhi syarat tata bahasa. Sebab keindahan bahasa tidak pernah dipedulikan Schwab. Penuh perumpamaan dan jalinan kalimat yang menunjukkan kecerdasan otak. Tetapi pidato tersebut memiliki kekuatan besar dan pengaruh atas modal yang diperkirakan sebesar 5 miliar dolar yang diwakili oleh para hadirin. Setelah jamuan makan malam selesai dan pesta masih ramai, walaupun Schwab sudah bicara selama 90 menit, Morgan mengajak sang orator ke dekat jendela dan sambil duduk-duduk di kursi tinggi yang tidak nyaman. Mereka bercakap-cakap selama 1 jam lagi. Keajaiban pesona kepribadian Schwab terpancar sepenuhnya. Tetapi yang lebih penting dan berlangsung lama adalah program lengkap dan jelas yang dipaparkannya untuk mulai mendirikan Stihl. Banyak orang lain yang telah berusaha menarik perhatian Morgan untuk mendirikan perusahaan baja setelah pola usaha gabungan biskuit, kawat, gula, karet, whisky, minyak ataupun permen karet. John W. Gates, sang penjudi, telah mendesaknya, tetapi Morgan tidak percaya kepadanya. Anak buah Moore, Bill dan Jim, pedagang saham Chicago yang telah membangun perusahaan korek api dan petasan, membujuknya tapi gagal. Albert H. Geary, seorang ahli hukum negara yang pintar, ingin memimpinnya, tetapi dia tidak cukup besar sehingga kurang mengesankan. Sebelum kefasihan bicara Schwab mengangkat JP Morgan ke ketinggian tempat dia bisa memvisualisasi hasil yang mantap dari pengelolaan keuangan paling berani yang pernah dipikirkan, proyek itu hanya dianggap sebagai igawan para pemburu harta instan. Magnetisme finansial yang dimulai satu generasi lalu untuk menarik ribuan perusahaan kecil yang kadang dikelola secara kurang efisien menjadi kombinasi yang besar dan punya kemampuan bersaing yang hebat. Terjadi dalam dunia usaha baja melalui akal perompak bisnis yang jenaka, John W. Gates. Gates sudah membentuk American Steel dan Wire Company dari kongsi perusahaan-perusahaan kecil dan bersama Morgan mendirikan Federal Steel Company. Perusahaan The National Tube dan American Bridge adalah 2 perusahaan milik Morgan lainnya. Dan Moore Brothers telah meninggalkan bisnis korek api serta biskuit untuk membentuk perusahaan orang Amerika, Tin Plate, Steel Hoop, Sheet Steel, dan National Steel Company. Tetapi dibandingkan perusahaan raksasa Andrew Carnegie, sebuah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh 53 rekanan, semua kombinasi yang lain tidak ada artinya. Mereka bisa menggabungkan seluruh isi hatinya. Tetapi mereka semua bukan tandingan perusahaan Carnegie, dan Morgan tahu itu. Lelaki Skotlandia tua yang eksentrik itu pun mengetahuinya. Dari ketinggian Skibo Castle yang megah, dia telah melihat upaya perusahaan kecil Morgan untuk memotong bisnisnya. Mula-mula dengan rasa geli, tapi kemudian dengan rasa kesal. Setelah upaya itu menjadi terlalu berani, watak Carnegie berubah menjadi kemarahan dan pembalasan. Dia memutuskan untuk membuat duplikat setiap pabrik yang dimiliki saingannya. Sebelumnya dia tidak tertarik kepada usaha kawat, pipa, simpai atau lembaran seng. Sebaliknya, dia merasa puas menjual baja mentah kepada perusahaan-perusahaan seperti itu dan membiarkan mereka mengerjakannya menjadi bentuk apa saja sesuka mereka. Sekarang dengan Schwab sebagai direktur utama dan letnan bagi perusahaannya, dia bermaksud mendorong musuh-musuhnya ke pinggir. Demikianlah melalui pidato Charles M. Schwab, Morgan melihat jawaban atas masalah bagi perusahaan gabungannya. Sebuah perusahaan tanpa Carnegie, raksasa di antara mereka semua, sama sekali bukan perusahaan, hanya sepotong kue apel tanpa apel, kata seorang penulis. Pidato Schwab di malam 12 Desember 1900 tidak diragukan lagi membawa isyarat. Walaupun bukan janji,
bahwa perusahaan Carnegie yang besar bisa ditarik ke bawah naungan Morgan. Dia bicara tentang masa depan dunia untuk kebutuhan baja, reorganisasi demi efisiensi, mengenai spesialisasi, mengenai pembesi tuaan pabrik yang tidak sukses, dan konsentrasi usaha pada bisnis yang makmur, penghematan dalam pengiriman biji, penghematan di biaya-biaya umum, dan departemen administrasi, serta merebut pasaran luar negeri. Lebih dari itu, dia memberitahu para perompak di antara mereka di mana letak kesalahan yang biasa dilakukan oleh mereka. Tujuan mereka, katanya, adalah untuk menciptakan monopoli, menaikkan harga, dan mengeruk dividen besar dari hak istimewa. Schwab mencela sistem tersebut habis-habisan. Dia mengatakan kepada pendengarnya bahwa kepicikan dan kebijaksanaan serupa itu nyatanya membatasi pasar. Di era ketika segala-galanya menjerit meminta ekspansi. Dengan menurunkan harga baja, dia mengemukakan pasar yang terus berkembang akan tercipta. Penggunaan baja akan semakin meningkat dan sebagian besar perdagangan dunia akan didapat. Sesungguhnya, walaupun dia tidak menyadarinya, Schwab adalah rasul modern untuk produksi massal. Maka jamuan makan malam di University Club pun berakhir. Morgan pulang untuk memikirkan prediksi Schwab yang mengandung harapan cemerlang. Schwab kembali ke Pittsburgh untuk menjalankan bisnis baja bagi W. Andrew Carnegie. Sementara Gary dan yang lainnya kembali menemui para pedagang sahamnya untuk memikirkan langkah selanjutnya. Tidak lama kemudian saat itu pun datang. Morgan memerlukan waktu 1 minggu untuk merenungkan banyak alasan yang diberikan Schwab ke hadapannya. Setelah ia meyakinkan diri sendiri bahwa tidak akan ada akibat yang merugikan di bidang finansial, dia memanggil Schwab dan melihat orang muda ini tersipu-sipu. "Mr. Carnegie," kata Schwab, "mungkin tidak senang kalau mengetahui presiden perusahaannya yang terpercaya punya hubungan dengan Kaisar Wall Street. Padahal Carnegie bersumpah tidak akan menginjak Wall Street." Kemudian disarankan oleh John W. Gates, si perantara, bahwa kalau Schwab kebetulan berada di Bellevue Hotel di Philadelphia, JP Morgan mungkin juga kebetulan berada di sana. Akan tetapi ketika Schwab pergi ke New York, Morgan sedang sakit. Dan kemudian atas undangan mendesak ini, Schwab pergi ke New York dan diantarkan ke perpustakaan sang pemodal itu. Ada beberapa ahli sejarah yang menyatakan bahwa mereka yakin bahwa drama ini dari awal sampai akhir sebenarnya adalah panggung yang telah disiapkan oleh Andrew Carnegie. Jamuan makan malam bagi Schwab, pidato yang terkenal, perundingan minggu malam antara Schwab dan sang Raja Uang merupakan peristiwa yang diatur oleh orang Skotlandia yang cerdik ini. Tetapi kenyataannya tepat sebaliknya. Ketika Schwab diundang untuk membuat transaksi, dia bahkan tidak tahu apakah bos kecil sebagaimana Andrew dipanggil akan mau mendengarkan tawaran untuk menjual, terutama kepada sekelompok orang yang dianggap Andrew tidak memiliki banyak kesucian. Tetapi Schwab membawa ke perundingan itu dalam tulisan tangannya sendiri 6 lembar angka plat tembaga mewakili nilai fisik dan kapasitas pemasukan potensial setiap perusahaan baja yang dianggapnya sebagai bintang yang terkemuka dalam bisnis logam. 4 orang pria merenungkan angka-angka itu sepanjang malam. Yang menjadi kepalanya tentu saja adalah Morgan, yang teguh meyakini hak-hak istimewa uang. Bersama dia hadir pula rekan aristokratnya, Robert Bacon, seorang cendekiawan yang tokoh terhormat. Yang ketiga John W. Gates, yang diejek Morgan sebagai penjudi dan digunakan sebagai alat. Yang keempat Schwab, yang tahu lebih banyak tentang proses membuat dan menjual baja daripada kelompok manapun yang masih hidup.
Selama perundingan itu, angka-angka dari orang Pittsburgh ini tidak pernah dipertanyakan. Kalau dia mengatakan sebuah perusahaan bernilai begitu tinggi, maka memang setinggi itulah nilainya, tidak lebih. Dia juga bersikeras untuk memasukkan gabungan perusahaan yang tidak dipilihnya. Dia telah memikirkan sebuah perusahaan yang tidak memiliki duplikat, bahkan tidak untuk memuaskan ketamakan teman-teman yang ingin melepaskan beban perusahaannya di atas bahu Morgan. Dengan demikian, dia menghilangkan dengan sengaja sejumlah perusahaan yang lebih besar yang diincar pemburu dari Wall Street. Setelah fajar tiba, Morgan bangkit berdiri dan meluruskan punggung. Kini hanya tinggal satu pertanyaan. Kau pikir akan mampu membujuk Andrew Carnegie untuk menjual? Dia bertanya. Saya bisa mencoba, kata Schwab. Kalau kau bisa membujuknya untuk menjual, saya akan menangani persoalannya, kata Morgan. Sampai sejauh itu semuanya berjalan lancar. Tetapi maukah Carnegie menjual? Berapa banyak yang akan diminta? Schwab memikirkan sekitar 320 juta dolar. Bagaimana cara dia akan menerima pembayaran? Dengan saham biasa atau saham preferen, obligasi, tunai? Tidak ada seorang pun yang bisa menyediakan uang tunai sepertiga miliar dolar. Ada pertandingan golf pada bulan Januari di ladang golf berlapis es St. Andrew di Westchester, dengan Andrew terbungkus sweater tebal untuk melawan hawa dingin, dan Charlie terus berbicara seperti biasa untuk membangkitkan semangatnya. Tetapi mereka sama sekali tidak menyinggung soal bisnis sampai mereka duduk di dalam kehangatan yang nyaman di pondok Carnegie yang tidak begitu jauh dari tempat itu. Kemudian dengan kepandaian membujuk yang sama seperti yang telah mempesona 80 jutawan di University Club, Schwab memaparkan janji pensiun dalam kenyamanan, uang berjuta-juta yang belum terungkapkan untuk memuaskan kegemaran sosial sang usahawan tua. Carnegie menghitung-hitung, menuliskan deretan angka-angka pada secari kertas, memberikannya kepada Schwab dan berkata, "Baiklah, kita akan jual sebesar itu." Angka yang dituliskannya hampir 400 juta dolar. Mencapai angka itu dari 320 juta yang disebutkan Schwab sebagai angka dasar, ditambah 80 juta sebagai peningkatan nilai modal selama 2 tahun ke belakang. Lama setelah itu, di atas geladak sebuah kapal penumpang menyeberangi Samudra Atlantik, sang usahawan Skotlandia itu berkata dengan sedih kepada Morgan, "Seandainya saya minta 100 juta dolar lagi." "Seandainya Anda memintanya, Anda pasti akan mendapatkannya," jawab Morgan dengan gembira. Tentu saja terjadi kegemparan. Seorang koresponden Inggris mengirimkan telegram bahwa dunia baja luar negeri merasa ngeri dengan gabungan perusahaan raksasa itu. Rektor Hadley dari Universitas Yale menyatakan bahwa kalau perusahaan-perusahaan raksasa tidak diatur, maka di Amerika akan muncul seorang kaisar Washington dalam waktu 25 tahun berikutnya. Tetapi manipulator saham yang cerdik, Kine, bekerja keras dengan membanjiri publik dengan saham baru. Begitu giatnya sehingga semua dana yang berlebihan, diperkirakan hampir 600 juta dolar, diserap dalam sekejap mata. Carnegie pun mendapat uang berjuta-juta. Sindikat Morgan mendapat 62 juta untuk jerih payahnya, dan anak buah Gates sampai Gary mendapatkan jutaan menjadi bagiannya. Schwab yang berumur 38 tahun juga mendapatkan imbalannya. Dia dijadikan presiden perusahaan yang baru dan tetap mengendalikan perusahaan itu hingga tahun 1930. Kisah dramatis tentang bisnis besar yang baru saja Anda baca merupakan lukisan yang sempurna dari metode kemauan bisa diubah menjadi padanan fisiknya. Saya membayangkan beberapa pembaca akan bertanya-tanya tentang pernyataan bahwa kemauan yang tak kasat mata bisa diubah menjadi padanan fisiknya.
Beberapa orang yang tidak meragu akan berkata, Anda tidak bisa mengubah sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jawaban ini terdapat dalam kisah United States Steel. Organisasi raksasa itu diciptakan dalam pikiran satu orang. Rencana yang memberi pabrik baja bagi organisasi itu dan yang menghasilkan stabilitas finansial tercipta dalam pikiran orang yang sama. Keyakinan, kemauan, imajinasi, serta ketekunan merupakan ramuan yang sesungguhnya yang membentuk United States Steel. Pabrik baja dan peralatan mesin yang diperoleh perusahaan tersebut setelah didapat secara legal adalah suatu hal yang kebetulan belaka. Tetapi analisis yang cermat akan mengungkapkan fakta bahwa nilai taksiran hak milik yang diambil alih oleh perusahaan itu telah meningkat sekitar 600 juta dolar hanya dengan transaksi yang menggabungkannya di bawah satu manajemen. Dengan kata lain, ide Charles M. Schwab ditambah keyakinan orang disampaikannya ke dalam pikiran JP Morgan dan orang-orang lainnya telah menghasilkan keuntungan kira-kira 600 juta dolar. Bukan angka yang kecil dari satu ide saja. Apa yang terjadi dengan beberapa orang yang mendapatkan bagian dari jutaan dolar keuntungan atas transaksi ini bukanlah sesuatu yang harus kita pikirkan. Aspek penting pencapaian luar biasa inilah yang menjadi bukti yang tak perlu dipertanyakan lagi dari kebenaran filosofi yang dijelaskan dalam buku ini. Karena filosofi ini yang menjadi dasar dari keseluruhan transaksi ini. Lagi pula kepraktisan filosofi ini telah terbukti oleh fakta makmurnya United Steel Corporation yang menjadi salah satu perusahaan paling kaya dan paling berkuasa di Amerika, mempekerjakan ribuan orang, mengembangkan penggunaan baru untuk baja, serta membuka pasar baru. Dengan demikian membuktikan bahwa keuntungan 600 juta dolar yang dihasilkan oleh ide Schwab diperoleh semestinya. Kekayaan dimulai dengan pikiran. Jumlahnya dibatasi hanya oleh orang yang menggunakan pikirannya dan mengubahnya menjadi tindakan. Keyakinan pikiran menyingkirkan keterbatasan. Ingatlah ini jika Anda telah siap untuk meminta berapapun yang Anda minta sebagai bayaran karena telah melalui jalan ini. Ingat juga bahwa orang yang mendirikan perusahaan United States Steel Corporation secara praktis bukanlah orang yang terkenal pada saat itu. Dia hanyalah kaki tangan Andrew Carnegie hingga dia melahirkan idenya yang terkenal itu. Setelah itu, kedudukan, kekuasaan, popularitas, dan kekayaannya meningkat dengan cepat.